Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Alhamdulillah kita bersama-sama bisa hadir di kajian rutin atau kegiatan rutin ya, tabah, ta'alum, abah kutab yang dilaksanakan 1 bulan sekali dalam keadaan sehat walafiat. Karena mungkin ada dari sebagian wali santri yang pada malam hari ini tidak bisa hadir karena berbagai uzur. Bisa jadi karena pekerjaan, atau karena sakit, atau keluarganya juga yang sakit. Oleh karena itu, mari kita doakan bagi para abah yang tidak hadir, semoga Allah memudahkan urusan-urusannya, dan juga bagi yang sakit, semoga Allah menyembuhkan kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baik para abah, pada malam hari ini kegiatan atau ta'alum tidak seperti biasanya. Kita atau siwak mengadakan kajian yang cukup khusus dan spesial terkait apa yang dilakukan seorang atau abah ya ketika menghadapi situasi tertentu. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bersama-sama memulai kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan juga doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Untuk selanjutnya, agar menambah keberkahan dalam acara kita ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Pak Zainal. Oleh karena itu, Pak Zainal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para abah kita sama-sama baca Quran juz awal 29 surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah telah kita dengarkan membacanya suci Al-Quran surat Al-Mulk yang dibacakan oleh Pak Zainal. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran, semoga menjadikan amal soleh bagi Pak Zainal dan juga menjadikan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak sekalian, sebelum kegiatan berlanjut, ada beberapa hal yang akan disampaikan, pengumuman yang akan disampaikan oleh Ketua Siwak. Oleh karena itu, kepada Ketua Siwak, Pak Daris, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, para abah yang kami cintai, selamat datang di kajian rutin Abah. Sekarang dirubah sebenarnya, jadi bukan kajian, jadi tabah. Jadi memang laki-laki itu disematkan dengan tabah. Kalau ummahat itu kata Ustaz Abim namanya taubatku, berarti emang harus sering bertobat, kemudian begitu filosofinya. Tabah ta'alum bareng Abah Kutab Cimahi. Tadinya mau tabahku, tapi maksudnya gitu. Karena menurut saudara kalau kajian itu biasanya harus ada buku yang dikaji, sehingga secara keilmuan bahasa mungkin beliau untuk merubah dari kajian menjadi ta'alum begitu, karena lebih luas cakupannya. Alhamdulillah, selamat datang para abah. Semoga langkah-langkah abah sekalian menjadi magnet datangnya magfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal sekaligus bekal pendampingan kita kepada anak-anak kita, insyaallah. Sebelum
lanjut, kami ada informasi terkait program-program yang insya Allah akan digulirkan begitu ya, khususnya untuk para abah ini. Yang pertama, insya Allah nanti kita akan membuat halaqah Quran. Dalam hal ini nanti akan dirutinkan seminggu sekali begitu. Nanti pun akan kami informasikan di kajian wali santri. Hal ini karena terkait program ini semoga bisa diikutin para abah, karena khusus para abah. Latar belakangnya kenapa? Karena anak-anak kita di sekolah itu diajarkan Quran, adab dan Quran begitu. Sehingga pendampingan itu ya diharapkan para abah itu minimal dari makhorijul hurufnya sudah betul, sehingga pendampingan kepada anaknya lebih maksimal begitu. Kenapa? Karena saya berkaca ke Ustadz Ihsan, karena beliau ikut makom Bogenpil, makom seberapa itu? Makom 9 yang masih tahu di tes hafalan satu-satu ke depan. Nah, yang termasuk yang ngetesnya itu Ustadz Ihsan di situ. Nah, saya pun sempat ngobrol sama beliau, terus saya mengobrol terkait program yang halaqah Quran yang nanti kita akan insya Allah adakan setiap rutin seminggu sekali begitu. Beliau sangat antusias sekali. Kenapa? Karena beliau memotret dirinya karena dulu itu belum berkeluarga katanya, sehingga tidak terlalu care gitu. Nah, sekarang beliau sudah berkeluarga. Ketika saya cerita begitu, dia feedback bahwa dulu dari sekian para abah ada yang memang bacaannya ya maksudnya belum lancar dan memang harus harus belajar lagi gitu kalau kata beliau tuh. Dengan kondisi kita yang sudah punya anak kita belajar Quran dan kita tidak mendampingi di situ gitu, sehingga beliau pun concern tentang hal itu. Boleh Kang, mari kita coba aja untuk bikin halaqah Quran ini begitu, sehingga minimal dari mentalitas kita dulu, sehingga giroh membaca Qurannya itu timbul, dan yang kedua mempunyai rutinitas tetap terhadap Quran begitu. Karena dimanapun halaqah Quran itu insya Allah akan mulia. Makanya kalau dulu pernah digaungkan tahsin, itu pun sebulan sekali, memang secara ini tidak efektif. Ya mudah-mudahan para abah nanti bisa berpartisipasi dengan ya minimal gini ya, merasa diri kita memang belum mampu gitu, dan kita siap menerima ilmu di situ dulu mungkin niatnya. Kalau merasa tidak bisa ya belajar begitu. Karena itu tuntutan kita jadi orang tua. Saya pun begitu. Sehingga kebanyakan yang mendampingi Quran anak-anak teh ku indungna gitu ya. Kadang-kadang kalaupun saya suruh murojaah ke saya gitu ya, ambungan weh ayang sama Umi. Padahal ku lagi murojaah mah soal ikhlas weh, ini gampang. Tapi udah surat hese. Saking ininya gitu. Ya mudah-mudahan dengan semangat ini, mudah-mudahan kita ke depannya insya Allah ketika kalau dari videonya Mas Bau yang kirim kemarin itu 2 minggu yang lalu, bahwa ketika kita menyolokkan anak ya, jadi yang dapat pahalanya itu guru-guruna gitu, sehingga posisi orang tua di mana gitu hilang. Sesoleh-solehnya, kalau itu solehnya karena guru kita gitu ya, pahalanya ngalir ke guru-guru kita, sementara kita posisinya di mana gitu. Mungkin pemberkahannya dari situ. Ya mudah-mudahan insya Allah kedepannya kita sama-sama memperbaiki diri, insya Allah. Amin. Yang kedua itu program ini yang sebenarnya sudah berjalan waktu setahun yang lalu. Ini adalah program beras. Jadi nanti insya Allah saya akan kumpulkan donatur. Kami itu memerlukan sebanyak 30 sampai 32 bungkus 5 kilo begitu ya. Karung 5 kilo. Nah, itu peruntukannya untuk siapa? Biasanya kita akan kumpulkan untuk asatid setiap bulan ya.
dan kepada wali santri, sebagian kepada wali santri. Kalau dulu memang ada program segenggam beras ya, itu setiap Jumat, setiap hari dikumpulkan, tetapi memang tidak memenuhi kuota kebutuhan gitu. Sehingga mudah-mudahan nanti kalau para abah mau berinfak nih ya, berinfak gitu. Karena untuk ngasih guru asatid itu kan tidak boleh secara langsung ya, karena ada aturan dari Ustaz Awim seperti itu. Makanya dengan ini gitu ya, kita menjadi sumbangsi lah, berinfak gitu untuk setiap bulan, misalkan 1 karung ya, udah 1 karung itu sekitar 75.000, azamkan gitu. Ya udah, misalkan nanti bisa hubungi ke Maliyah atau enggak langsung ke saya, untuk insya Allah saya akan berazam setiap bulan untuk sekarung 5 kilo itu setiap hari di transfer, begitu aja sih. Nanti mungkin secara garis besarnya bisa secara teknisnya bisa nanti di kajian wali santri akan kami umumkan selanjutnya begitu. Ya, per bulan insya Allah. Yang ketiga, saya ingatkan ini program dari Kutab untuk muhayyam kita, anak-anak kita insya Allah dari Konuni 1 sampai Konuni 4. Flyernya hari ini sudah dilayangkan oleh Ustadz Restu, maka mudah-mudahan semoga para abah nih mensupport gitu ya anak-anaknya untuk bisa ikut, jangan sampai anak saya ketak besi gitu, jangan, karena ini insya Allah akan melatih kemandirian mereka begitu. Dan kadang-kadang saya itu suka nanya kumaha lokasinya, kumaha iyeuna, wajar sih sebenarnya, cuman ya khawatirnya jangan terlalu berlebihan begitu. Dari itu mau di ospek begitu, mereka akan belajar di sana insya Allah. Dan yang keempat ini mungkin yang insya Allah kedepannya belum kami ramu dari Siwak itu tentang family gathering yang insya Allah akan diadakan mudah-mudahan sebelum ujian sekolah gitu, antara akhir November atau awal Desember gitu. Dan di kami pun di Siwak masih belum dibahas sebenarnya, tapi nanti insya Allah menyusul informasi ke depan. Mungkin itu kan dari kami. Insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Daris yang telah menyampaikan informasinya tadi terkait program Halaqah Al-Quran, menarik ya. Kalau misalkan sebagian kita terkendala dengan waktu, ya mungkin nanti ada dalam berbentuk grup online. Jadi kita bersama-sama untuk setoran atau segala macam kalau misalkan nanti terkendala waktu. Baik, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, alhamdulillah Ustadz Abim telah hadir di tengah-tengah kita. Mohon untuk ke para abah untuk merapatkan duduknya ke depan. Ini masih kosong ini. Sop pertama nih lebih utama. Silakan para abah ke depan, merapat. Biar lebih kenal nanti dengan narasumbernya dan juga informasi yang disampaikan lebih jelas ya. Jangan sampai ini nanya-nanya lagi nanti. Ayo, yang di belakang, silakan. Baik para abah, untuk acara tabah pada malam hari ini Siwak mengundang narasumber yang baru ya. Kalau menurut informasi namanya Kang Iip atau Pak Iip. Nanti benar atau enggaknya kita tanyakan langsung ke beliau. Saya juga belum mengenalnya dan mungkin sebagian abah juga belum mengenal siapa itu Kang Iip ini yang kita undang sebagai narasumber ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar tentang adanya potensi bencana di Indonesia ya. Kalau di daerah kita mungkin yang sering digaungkan adalah sesar Lembang ya. Nah, sesar Lembang. Saat ini juga di belahan dunia yang lain sedang ada musibah ya. Di Amerika, Florida sedang ada badai sehingga menimbulkan banjir yang sampai
setengah meter atau semeter, hampir 2 meter terendam. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata yang dikhawatirkan ya, yang diberitakan oleh para ahli di media terkait adanya potensi bencana ini. Apa yang seharusnya kita persiapkan dan kita lakukan apabila dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, mungkin di sini kenapa kita mengundang narasumber yang berkaitan dengan hal tersebut, karena mungkin pengalaman beliau ya. Oleh karena itu, kami persilakan untuk Pak Ik untuk ke depan, dan acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator, oleh Pak Ik ya. Dengan Pak Ik juga boleh. Pak Ik, dan nanti akan selanjutnya dipandu oleh Kang Yuga ya. Namun karena mungkin ada sebagian dari kita yang belum mengenal Pak Ik, mohon nanti untuk mengenalkan diri, dari mana asalnya gitu. Katanya sih dengar pernah jadi wali santri di sini, tapi nggak tahu itu tahun berapa gitu ya. Sekarang saya juga baru. Oleh karena itu kami persilakan Kang Ip atau Pak Ip dan Kang Yuga untuk ke depan. Ya. Silakan. Tengah, mangga di paling dia. Baik, untuk berikutnya silakan Kang Yuga untuk memandu acara. Tos. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, asal lulus can darahar. Hah? Baca Mang Dari satu dahar helang kemanya karek. Mete lulus ah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bertemu kembali di acara Tabah ya, judulnya baru nih, Ta'alum Abah Kutab Cimahi. Nah, tapi khusus malam ini ta'alumnya diganti jadi talk show. Talk show bareng ex Abah Kutab Cimahi. Yang memprakarsai ya, Kang Ip ya, untuk Kutab Cimahi ini, seperti itu, betul? Betul tidak? Betul aja lah ya, betul aja ya, baik. Ya, alhamdulillah Kang Ip sudah berada di tengah-tengah kita. Ya, sekedar informasi bahwa beliau adalah relawan dari UAR Jabar atau Ukhuwah Rescue, Ukhuwah Al-Fatah Rescue. Ya, jadi Ukhuwah Al-Fatah Rescue yang sudah malang melintang ke berbagai lokasi bencana alam. Ya, dan tentunya malam ini mudah-mudahan kita bisa banyak mendapatkan ya pelajaran ya dari beliau berkaitan dengan pengalaman-pengalaman beliau hadir ke berbagai wilayah bencana ya, dan insya Allah ilmu yang beliau sampaikan bisa menjadi ya pelajaran buat kita, dan juga kita bisa mempersiapkan keluarga kita bukan hanya secara teknis ketika bencana ini terjadi, tapi secara psikis, secara keimanan seperti apa ya, itu justru yang lebih penting ya. Baik, mangga Kang Iip ya, biar kalau kata istilah tak kenal maka ta'aruf ya. Nah, ada yang bilang katanya iya mah sanes Kang Iip cenah. Iya mah Ustadz Evi Effendi cenah. Terus gitu ya. Sehingga vokalis Jamrud aya deui wae. Vokalis Jamrud deh. Ya, alhamdulillah ya. Baik, mangga Kang Iip untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin. Mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waladhi asra rasulillah bil huda wa dinil haq yuzkiru ala dinil yusiro wa nadiru wa bil isyishir. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalimat yang paling gagah itu kalimat hamdalah. Karena kalimat inilah yang selalu harus menjadikan ruh kita selaku kita. Karena kalimat ini kalimat sebuah pernyataan seorang hamba bahwa sangat bersyukurlah gitu boga agama Islam teh gitu. Batu mah boga agama Islam teh bebek jadi mualaf kan kita nggak perlu. Itu luar biasa. Ya. Saya nama Imam Edi, lahir di Cimahi. Memang saya anak terakhir ini Alfat ini mana bersekolah ataupun di santri kitab santri madrasah. Alhamdulillah dapat bereskan hafalan Quran ini selama 30 juz. Pasti ningali bapaknya percaya ya. Percaya. Asal percaya udah cenah kan bisa hafal Quran. Resiko nanti hari ini resiko soleh. Bapaknya ada kumah. Dan mungkin kan juga ini ngobrolnya. Ya kan itu ngobrol aja kita. Karena saya tidak dibina dan dididik dari Quran ke Qurannya, dari pesantren ke pesantren gitu, Ustaz Abi. Jadi mungkin bahasa saya nanti bahasanya bisa ajaran-ajarannya bahasa seperti di terminal gitu. Karena saya mengikuti makom itu saya cuma sekali-kali aja jangan kopi. Sampai nanti jangan kopi dengan almarhum Pak Iri. Oh iya. Satu kali. Sementara pada saat itu makom itu hampir setiap tahun ataupun 6 bulan sekali, karena setiap ada makom, setiap itu pula ada bencana. Jadi akhirnya saya harus berangkat ke Lombok, Sulawesi, kemana. Jadi anak saya itu sama istri saya ngilu pemilik catering nanti saya gering dah di situ gitu. Jadi baru jadi tong hayamnya jadi relawan. Sebenarnya, nah di relawan di lembaga yang saya aktif di dalamnya, memang saya aktif di situ di Ukhuwah Al-Fatah Rescue Jawa Barat. Di Jawa Barat saya diamanati untuk jadi humas. Gitu. Jadi kerja saya kalau misalnya tank bencana hari itu ya malam itu. Jadi si handphone itu saya atau lo pikir handphone teh atau kuota Kenapa? Karena yang namanya relawan mah si kehidupannya itu memang seperti itu kan. Jadi kapanpun tank ya kapanpun itu berangkat. Cek bahasa sama panggilan jiwa gitu ya, padahal bang berat-berat jadi relawan mah nyaliagakeun nu di imah ya, betul. Kata polisi dapur eta teh tibatan polisinya anak. Tong warung ngobrolkeun masalah poligami. Da mokeun padahal pada saat orang kudu indit gitu ya, pas pada saat oge dia ingin didampingi. Seperti itu biasanya mah gitu-gitu acan gitu. Ngan eta setan gitunya ngagodana belum bisa noge gitu. Nah, itulah soal itu mungkin kan untuk siap. Ya, jadi teman-teman para abah semua, saya pertama kali mendengar nama beliau itu pas saya masuk ke Kutab. Terus ada kalau nggak salah dulu tuh bencana Lombok ya Kang ya, di Lombok kalau nggak salah. Nah tiba-tiba di grup ayah atau di grup wali santri saya terlupa ya, itu ada pengumuman bahwa alhamdulillah ada 2 wali santri yang diberangkatkan atau berangkat ke sana menjadi seorang relawan. HDOG cek saya teh gitu ya, wali santri saha gitu nya. Nah, tapi belum pernah ketemu sama beliau. Ya, belum pernah ketemu sama beliau gitu. Nah, akhirnya setelah selesai itu barulah ketemu, oh ini yang namanya Kang Iip teh gitu ya. Jadi nah, ngomong-ngomong Kang, kenapa sih atau latar belakangnya apa sampai akhirnya Kang Iip ini menjadi seorang relawan? Apakah memang panggilan jiwa dari kecil gitu ya? Yang nulungan batur kan menjadi relawan itu tidak mudah ya, banyak rintangan, banyak hal yang harus dikorbankan gitu. Nah ini latar belakang Kang Iip kenapa akhirnya memilih untuk menjadi relawan tuh gimana Kang? Anu pasti mah saya lamun jadi ajengan malah kepake. Jadi kurang hafal agama itu kan seperti itu. Tapi memang ya sebelum aktif misalnya aktif resmi di lembaga gitu. Di kampung teh saya rada getek lamun ada hal-hal yang si masyarakat tuh pasif gitu. Nah, mulai saya seperti itu. Mulai saya aktifkan masjid itu menjadi masjid siaga 24 jam Kang. Jadi disip baru
Jeung rata-rata si barudak eta teh lain barudak ting Islam ting naon agama teh adalah make kopi aja sarolatara itu. Saya aktifkan tak jadi 24 jam tuh pada saat dia begadang saya keluar jam 11 malam. Memilih nama tidinya kan. Mimiti nama. Ngajar ngaji saya teu ngarti tah dengan iklan unggul nu apal eta ba. Nu lainna teu nyaho. Terus selama seperti na kudu salat penting atuh nu saya tukang ulin ka mana itu saya berpikir itu kan seperti itu. Tapi konsep saya itu kan jika seandainya ada orang yang mengajar tentu harus ada orang yang memang menjaga si pengajaran itu biar bagaimana caranya itu terlaksana. Seperti kayak begini, nah itu menjadi relawan sebetulnya, gitu kan seperti itu. Nah, pikir saya gitunya saat eta ngaji, apa-apayan gitu kan, sholat penting oke kalau bapak nggak butuh, ya mas saya dah antum mah bedanya. Jadi, akhirnya saya memilih habit gitu kan seperti itu. Nah waktu itu di tempat saya aktifkan seperti itu. Mulailah saya keluar jam 11 malam ya. Jam 11 malam banyak anak-anak ngobrol. Kang, tenan naon ke masjid saya ngilu sehari, geus salat tenan naon. Tapi pada saat subuh kesempatan untuk saya bangunkan bisa. Maka saya siagakan itu sampai 2 tahun. Saya tidur masih 2 tahun itu. Jadi tidak mengenai tahu saya sediain mie, sediain kopi itunya dari kopi mah teh jeung rokok mah batal. Saya dispenser kan. Beki lila beki loba, ngan beki lila DKM beki handap. Ieu kunaon jelema loba ting tapi nu sarolatna saeutik. Nah mulai saya kampanyekan hingga banyak itu pada saat tsunami Aceh. Oh, awalnya dari situ. Oke, ya. Tsunami Aceh, saya buka posko di Cimahi paling pertama. Itu saya bawa logistik ya. Bawa logistik bingung. Iya nih bating baju saya selalu bating, duit aja dibikin ke mana? Sementara ke Aceh saya tanya apa lewat mana? Karena saya belum tergabung dengan lembaga gitu kan. Saya kirim ke Darut Tauhid. Ari di Darut Tauhid kan santrinya tarawih kan. Ari barudak ngantuk. Abang udah berek dilarang saya gesok karoko. Cek agim teh ku aing ditolak, kemudian balik deui sumbangan. Ditingin barudak Kang ini saya kan tak apa seperti itu. Dan pernah Kang saya bawa itu anak-anak tuh mabit ke Darut Tauhid. 30 jelema sampai 30 jelema. Curik bareng malam Jumat teh pada saat eta kan curik bareng ya gimana? Karena teh. Muhasabah kakangnya. Muhasabah curik kita teh bareng gitu. Nges beres curik balik teh marana parbut kuntung dina tangga teh anu eta wirangna saya tuh wirang atuh kuntung urang mana? Tapi mulai saya berpikir, oh ternyata untuk menjadikan orang itu mengerti Islam gitu kan, ya tidak langsung harus dibawa ke masjid gitu kan, karena ternyata habit orang tuh ada yang indoor, ada yang outdoor. Saya milih yang outdoor, gitu kan. Di situ sebetulnya sama Kang Iwan ya, si Iwan. Oh iya. Sarwana eta untuk eta. Berarti awal pertama kali ke daerah bencana itu tsunami Aceh, bukan? Belum. Oh belum. Masih sekitar Jawa Barat. Nganggemik tekadangu. Oh. Masih sekitar Jawa Barat kan? Hah? Masih sekitar Jawa Barat. Oh masih sekitar Jawa Barat. Karena berarti sebelum kejadian tsunami Aceh itu memang udah aktif ya. Jadi relawan. Oh. Relawan kampungan lah gitu, RT-an gitu, gering, anu naon gitu, anu ribut. Terus nu ditawaku polisi sampai kasus saat itu. Saya itu pemajikan anak gede. Ini ada binaan nih. Saya ngobrol dengan Kang Habibnya sebetulnya. Binaan itu seperti apa? Nonton ngabulicakna di nasiran. Ini orang masuk masjid. Ternyata dia pun belum sembuh memakai narkoba ya. Katewak tak. Karena masjidnya 24 jam teh anu diketok urang heula apa mawana. Kang, si anu ditewak. Ditewak kan kunci babat tapi ku Polda. Karena Polda kan jauh dari itu. Cabau pamajikan ada. Yang namanya seperti itu harus kes-kes karena kan saya ngebejaan anak kemana. Nah ini kasus seperti ini jadi hari-hari buat saya. Untuk melengkapi kebutuhan saya, pasti untuk melengkapi kebutuhan produk dan lain saya, nggak mungkin saya belajar. Berarti saya harus bergaul. Seperti itu. Hingga akhirnya lama saya ngaji ke sana. Terus saya lihat ada yang di Partai Keadilan Peduli Umat ya saat itu. Hingga ada apa namanya itu? Ada tim apa namanya itu ya dulu itu? PKS itu Kepanduan.
Nah, saya belajar kepanduan seperti itu. Belajar berenang dan lain-lain. Barulah aktif relawan resmi, saya dididik pada Badan SAR Nasional di Basarnas di Bandung, ikut juga kayak di BPBD, BNPB dan tergabung dalam pos komando relawan Jawa Barat. Sejauh Barat, maksud Jawa Barat itu setiap lembaga tergabung di sana saat ini. Tapi biasanya begitu ya, hari-hari saya teh, Kang ayo cepari basana mah sigana gitunya. Nyapikeun kanu teu boga hutang marepna manehna unggul boga hutang teh padahal aing oge boga gitu kan seperti ngaran jelema hirup gitu nya. Jadi konsep saya berpikir gitu nya. Kalau kita tuh dekat, apapun yang akan kita bisikan itu mudah. Tapi yang pertama yang harus kita siagakan bagi ayah-ayah ini adalah pada saat kita bicara, kamu tuh harus pada saat eta iman teh urang teh keur buleud Kang. Tapi pada saat manehna butuh urang iman urang keur penjol. Waduh eta karasar siga tadi. Jam 11 malam aya nu maot kaduru. Saya kudu ngamandian. Ya. Belum eta teh kan. Wah, Kang Ipan da relawan biasa nyepeng mayit. Urang teh fakta mah gagah itu. Dan da mayit ada kabel. Ternyata ini kabel. Dan itu posko masih berada di masjid 24 jam. Sakudu ngamandian mayit nu kabel. Itu pada saat itu kan keimanan orang malah naik turun aya jeung eueuh atuh eta mah ulama naik jeung turun banyak tapi urang-urang mah sigana teh aya jeung eueuh lamun pas eueuh boro-boro ini lain ya geregat we mah ya capa kabeuleuh capa pamajikan anak itu capa batur lain dulu Pak. Pikiran tuh ke sana gitu kan. Makanya memang untuk jadi relawan ini urusannya sebetulnya bukan urusan fisik sebetulnya tuh. Tapi lebih ke jiwa, ke hati gitu. Makanya jelema gitu kan, manusia gitu kan. Karena agama ini memanusiakan manusia. Tolong dilatih nanya, mega candaan. Nggak semuanya gitu. Ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan bencana alam sendiri ya, Kang Iip udah kemana aja? Sudah ke daerah mana saja yang pernah disambangi? Ya kalau Jawa Barat udah semua ya. Kalau Jawa Barat dari mulai banjir dan lain-lain. Orang hilang juga pernah. Ini paling ngeri orang hilang Kang. Jadi ternyata jelema nu leungit teh bukan orang itu ditelep juri, bukan Kang. Jadi gini ceritanya. Siga kasus Manggiana kamari lain. Alhamdulillah saya tetep kapanggih eta aya Manggiana terus kapendak aya nama. Untuk saya tetep duluan euy. Temiluan. Itu beda we. Aya di dieu sa. Jadi orang hilang tuh begini. Kan lagi demam nih orang-orang jadi pecinta alam. Ya bege-bege pada naik, bisa naik Burangrang. Kan di depan tuh ada pintu checkpoint kan. Masuknya lewat dinya, baliknya tengah lewat kadinya. Oh iya. Itu yang menjadikan dia itu panik dan lain-lain. Nah yang jalan cari tanah dalam kondisi lemah, nervous dan lain-lain, bisik berarti kan urang nu neangan anak oge kan kamana nah hese. Hingga akhirnya saya seperti itu gitu. Terus kalau keluar pulaunya paling Lombok sama Sulawesi. Lombok, Palu. Iya, Palu sama deh. Palu. Aceh, Palu, Lombok ya. Lombok. Kemarin ke Cianjur juga ya terakhir ya? Ternyata healing. Hah? Healing sakit. Healing. Oh, healing cuma sakit gitu. Mun antuk makom yang sama healing. Bawaanan sih ka Himalaya. Segala dibawa jeung kompor-kompor untung kasur tadi bawa. Jeung imah-imahna cenah. Nah, Kang Iip, kan dari berbagai tempat ya yang terjadi bencana, hal-hal apa saja yang Kang Iip lihat di sana yang pada akhirnya bisa kita jadikan sebuah hikmah gitu. Ya kondisi-kondisi yang ada di sana, apakah tentang kejiwaan para korban bencana alam, ataupun misalnya ada cerita-cerita yang justru ya kita ketika kita sekarang berada di tempat yang relatif aman justru perlu banyak bersyukur gitu. Iya. Ya begini ya. Ada di Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah itu sebuah bencana di seluruh dunia belum pernah, kecuali di Indonesia itu di Sulawesi. Di Sulawesi itu tsunami, pertama gempa bumi, tsunami, yang ketiga likuifaksi.
Gempa bumi kan jika gitu. Beda jeung lini, mun lini malam Jumat coy ya sama kade. Lini jeung gempa bumi. Ya. Gempa bumi. Iya. Terus tsunami. Ternyata ada satu lagi likuifaksi. Likuifaksi itu si tanahnya itu tenggelam ke bawah. Terus ke atas, terus dibalik. Seperti itu. Itu di Sulawesi. Saya datang ke sana. Itu bukan sekitar 9 kecamatan ada. Yang 9 kecamatan dan yang terkenal itu tidak likuifaksi. tersisa Kang Yusuf. Itu seperti tanah lapang poli rata semuanya. Seperti itu. Saya biasanya orang yang suka mengambil faktor X-nya nih, gitu kan? Seperti itu. Ada kalau misalnya kayak Amerika ya, kayak tornado ya, itu andai ada negara didaya kan? Kita tuh bukan ada didaya, tapi kunaon bencana dan teuing kan. Terus mayoritas masyarakat namun muslim. Ternyata memang ada kesirikan di sana. Hingga akhirnya saya menyarankan diri saya ini ujung-ujungnya harus dakwah. Gitu kan? Karena ternyata saya baca ngaran macanya apa itu nama? Wala tardo angkal Yahudi wa nasoro hatta tabita mila tahu. Tidak akan pernah orang Yahudi dan Nasrani ridho kepada kalian sebelum kalian mengikuti milah mereka. Itu mereka datang, Kang. Pada saat kita sudah kelelahan. Jadi pada saat bencana itu sebetulnya ada misi itu mereka. Jadi bukan hanya saya datang terus meresan puing-puing terus ada sektor sosial atau bukan itu sebetulnya. Tapi ujungnya itu tidak. Kenapa? Ini rata nih ya. Infrastrukturnya rata. Mereka kan punya duit kan. Mereka punya apapun mereka. Kalau seandainya kita yang boga naon atunya boga-boga akidah, iya kan? Karena boga naon sok relawan urang teu boga naon pisan gitu. Kalau mereka mau akses apapun bisa. Karena kalau bencana nasional, kalau bencana katakanlah presiden menyatakan ini bencana nasional, relawan yang dari luar negeri itu nggak bisa ditolak. Gitu. Kalau ditolak kita akan menjadi diskualifikasi nantinya. Harus diterima dan mereka masuknya itu melalui relawan-relawan itu kayak Lion Club, itu kan Rotary, itu memang kerjaan-kerjaan mereka. Itu memang jaunis banget sebetulnya. Sebetulnya si relawan ini sebetulnya ajang latihan untuk jihad saja kalau buat saya. Karena memang real gitu kan. Cianjur kemarin Kang Yusuf, mobil yang datang ke Sarampat ya, pakai hammer. Opat hammer. Tapi bagaimana mereka menghinakan anak-anak muslim. Mereka naon? Ciki. Masya Allah. Saya di situ kan. Saya yang seger-geger. Saya pikir keluar dari mobil itu merek beas, merek mie, merek lain-lain, merek duit. Ternyata tidak. Tapi mereka agul gitu. Mereka tuh jajanan-jajanan yang sekasih. Jadi mau tampilannya seperti itu. Dan di Sulawesi saya ke sana. Di Sulawesi itu seperti itu. Kebayang 9 kecamatan tenggelam. Terus ada kampung yang pindah, jeung kebon-kebon jagung pindah. Yang kebon-kebon kalapana pindah itu rusak. Hanya pindah we. Pan ieu teh ngalilir RT jeung RW jadi cacayuan RT urang ti dia jadi ka dieu. Jeung imah-imahna itu. Itu Masya Allah terjadi seperti itu. Dan itu di daerah Katulistiwa yang memang panasnya itu panas pisang. Seperti itu. Setelah ditelisik ternyata di sana ada apa namanya? Palunamone apa itu? Semacam persembahan adat lah. Diperingatkan oleh para alim di sana. Ini saya cerita ya, maksudnya cerita dari penduduk di sana. Barang mitina teh persembahan biasa. Terjadi puting beliung di situ. Dan itu memakan korban tapi tidak banyak. Yang kedua persembahan yang kedua tekapok. Persembahan yang kedua adalah sama lebih besar. Jeung dukun-dukunna dihakan ku buaya di hari pembaranena. Terakhir lebih besar di antaranya itu bikin apa ya? Bendera bintang David. Itu di pantai. Hingga akhirnya gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Di tempat likuifaksi di Petobo itu biliar yang ada di dalam perumahan itu. Yang tersisa tuh hanya gapuranya saja kan. Dan anjloknya itu saya turun ke tempat itu ya, ke tempat bekas tenggelamnya itu mereka itu sekitar 4-5 meter. Turunnya tuh saya jalan begininya tuh.
Dan memang kayak apa, kayak mel, naon mel teh lah. Kayak tanah sawah yang basah. Kayak di kasur busa gitu kan. Dan memang ketika sebelum jelema itu. Jadi masih seperti itu aja dia masih belagu. Saya masih harus sampai, oh ya Pak, seperti itu. Hingga saya teringat ayat yang mengatakan jika seandainya kalian itu sholat, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan jika seandainya aku bermaksiat kepadaku, maka aku berikan azab dari atas langit dan dari bawah ke eta. Itu teh real. Jadi pada saat saya berpikir, ini Al-Quran pasti sangat zahir banget. Karena lamun ngagoib enggak tidak, karena bukan alam kubur kan, kita tidak berbicara kematian, tapi berbicara hal yang zahir. Seperti itu. Dan yang menjadikan saya tertarik ya, sok tinggal itu para sahabat. Itu para sahabat mau wae. Lamun teu gawe para sahabat mah doa lamun teu dawa ji. Jadi memang tubuh kita tuh harus ditempa karena hal-hal yang darurat pasti datang. Rek di tempat bencana, yang terdebat bencana. Itu pasti menimpa diri kita. Da Allah ge resep nama ka muslim anu kuat. Ini oh benar cek saya. Ini memang ujung-ujungnya harus dakwah. Kenapa harus dakwah? Kebayang kalau misalnya mereka sedang membutuhkan santunan, mereka sedang membutuhkan pertolongan karena jeung lolobana teh nu mahota teh salakina berarti pan loba jana ya. Kira aku ngomong jadi relawan. Jeung geulis. Sangkana urang teh Superman Kang eta nu dipuna mah. Sangkana saya teh Superman, segala bisa. Padahal kan gitu-gitu aja. Nah ini yang menjadikan tertarik hingga akhirnya saya ngajar di madrasah darurat di di daerah Sindue. Jadi dari Palu, dari Talise saya dikirim. Ngip, kita mendapatkan desa binaan. Tanahnya subur, wah diiming-iming gitunya. Wah para relawan alhamdulillah, dari pantai kan panas. Alhamdulillah berangkat. Si orang itu pedalaman, ternyata Sindue itu, Sigi itu Dayak, suku Dayak tapi Muslim gitu. Begitu ke sana, ningali HPT, sinyal, iraha aing ngobrol jeung si Umi, nah ya saat itu ya seperti itu. Itu mungkin. Iya. Nah, ya kan namanya bencana ya tidak bisa kita prediksi kapan datangnya ya. Nah, berdasarkan pengalamannya Kang Iip ini, apa-apa saja yang harus kita persiapkan ya, baik secara teknis ya maupun mungkin yang lebih mendalam lagi secara keimanan. Nah, apa yang harus kita persiapkan gitu ketika bencana itu akhirnya datang gitu di sekitar kita, Kang? Ya, Rasul ini apa? Saya tidak mengguruinya, gedung-gedung ngobrol agama bukan ke sana. Tapi Rasul pernah mendaki Gunung Uhud pada saat itu. Diikuti oleh Abu Bakar sama Umar ya. Terus Gunung Uhud kan bergetar. Eta teh kan tektonik. Iya kan? Vulkanik kan? Itu kan vulkanik. Kata Rasul apa? Kau diam. Sesungguhnya yang mendakimu adalah seorang Rasul, seorang sidikin dan seorang syuhada. Jadi syuhada we. Itu yang dapat menangkan seperti itu. Hari di negeri-negeri nu soleh aya teh gempa bumi. Da bumina berkah ditincakna ridho. Itu kan seperti itu. Ayeuna negara orang tuh hanya 2 musim loh, ya. Penghujan dan kemarau. Tapi kan lapar loba di urang. Gitu kan. Terus mus-mus mus-mus kemarin Cianjur itu dasar loh. Itu dasar banget Kang. Dan ternyata saya terisik ada LGBT. Cing-cicing di didinya LGBT rek nu cek aing paehannya racun. Da eta penyebabnya tuh Kang. Jadi LGBT ternyata di sana. Iya. Seperti itu. Terus saya belum Cikemang karena berangkat Cikemang saya hanya 2 minggu hanya pulang pergi lah. Hanya sebentar, terus bikin ngobrol-ngobrol sama masyarakat, pulang nanti rolling terus seperti itu. Tapi kebanyakannya satu mungkin itu. Ya. Kalaupun secara alam, saya tanya Ustadz Apep Yuman kan ngerti lah nukar itu udah saya tambah pintar. Saya nanya Kang itu kunaon di aku Kang. Memang kata Kang Ustadz Apep, memang ini harus begini. Harus tetap si bumi itu akan berkembang. Jadi
cara hidup bumi itu seperti itu siklusnya tuh. Jadi gunung kudu meletus, kudu aya gempa, gitu kan seperti. Nganu jadi pertanyaan gitu. Pada saat eta keadaan kita sedang apa? Gitu kan? Tips saya nih sekarang nih, karena kan ada bukan isu potensi. Kalau di bencana sebutnya potensi yang bukan prediksi. Ya. Potensi. Karena kan ada hitungan maksudnya itu ada ilmu untuk mengukur itu. Kayak sekarang potensi itu kan sesar Lembang itu 7 sampai 6,7 sampai 7. Si itunya tuh panjangnya berapa? 28 kilo. Di mana? Di Padalarang, di dekat Cimenyan. Makanya kan orang sok makom teh didinya. Ai mun atuh. Nah, berarti pindah Mang Doris. Kalau dirinya deui. Jeung Padadan harita nu aya eta kan. Oh iya, Pang Jawa eta. Bukit Unggul. Eta. Nah, itu 28 kilo. Terus persiapannya gimana? Dari mulai sekarang surat-surat yang berharga satu bundle. Charger, ya, charger, terus kontak mobil, ya. Terus rumah itu jadi jalur evakuasinya jelas gitu loh. Garasi jangan terlalu mepet dan memang seperti itu. Kondisinya harus seperti itu. Jadi pada saat kejadian tuh kita lari keluarnya cepat gitu. Dan surat-surat itulah yang harus kita pegang saat itu. Karena kalau gempa besar listrik itu pasti mati. Seperti itu. Listrik itu pasti mati, Kak. Cuman yang harus kita waspadai adalah pada saat antum di kantor barudak di kutap pamajikan di berarti bukan kita dan mudah-mudahan bisa jadi kurikulum nih. Saya mau bikin buat SD dan jadi relawan mah kudu bisa walaupun hareupeun budak orang kudu jadi guru TK. Beleuna teh gitu geus aki-aki jadi guru TK. Itu yang harus kita persiapkan dari sedini mungkin. Karena ini bukan mungkin ini udah potensi yang 6,7 sampai 7 itu yang panjangnya 28 km dari Padalarang sampai Cimenyan seperti itu. Proyeknya hebat bisa dan lebih dahsyat daripada 4 kali kerusakannya tsunami Aceh. Seperti itu. Eta dihitungna lain kudukun eta mah Kang Imang aya ilmuna. Aya ilmuna ya. Ilmuna. Oh, berarti lain kudukun lah ya. Lain. Nah, kalau ya berkaitan dengan persiapan tadi ya, kan kita misalnya di kantor atau lagi di luar, lalu anak-anak ada di sekolah, nah terus istri kita misalnya ada di rumah. Nah, berdasarkan pengalamannya Kang Iip datang ke daerah-daerah bencana, nah sebetulnya hal apa yang berpotensi sangat besar kita itu menjadi korban dari bencana itu sendiri gitu. Iya. Di rumah kan aya lomari tah. Ari ibu-ibu kan dondon teh nya dilaluhur gitu. Nah, itu hindari. Itu hindari. Terus kayak jangkauan seperti kalau untuk malam gas tuh dicabut, Kang. Gas LPG cabut seperti itu. Terus tidak bertumpuk barang-barang yang memang tidak penting. Karena nanti saya bilang di awal akan menyulitkan kita pada saat evakuasi itu tadi. Minimal center gitu kan. Lain rek sarete TikTok atau macam-macam Quran naon tuh TikTok. Itu memang digigir-gigir orang seperti itu teh. Karena ini memang pernah terjadi gitu kan seperti itu. Jadi di Cianjur itu si ayahna tuh, mah ayah ente ngopi ya nama yang teh. Oh iya, itu kan sore. Istrinya ke dalam sama anaknya bikin teh. Si ayahna teh keluar. Nah pada saat keluar begini terjadilah gempa. Ternyata di rumah tuh memang berabribru gitu, hingga ya tertiban istri. Si ayahnya menyaksikan sendiri. Yang lebih dramatisnya itu pada saat gempa besar itu per kakak melihat bagaimana merenggang nyawa keluarga waktu di Sulawesi itu. Jadi teriak-teriak itu kedengaran gitu. Teriak tolong itu mereka bilang ke saya tuh. Mereka mau ke pasar, anu lebih kudu diingatkan teh, selain mawa duit ke pasar, lamun aya pintu asup pasti aya kudu pintu keluar. Kapan teh pasti aya jalur evakuasi ke gunungnya seperti itu harus diedukasi. Mall jalur evakuasi pasti ada jalur evakuasi di sana di mall tuh seperti itu. Seperti ke pantai pun harus jalur evakuasi. Itu mungkin hal yang dekat seperti itu. Artinya kita pun harus punya ini
Tidak seperti dulu gitu kan, seperti itu kayak banjir Garut, banjir lain-lain seperti itu. Memang ada tangan-tangan manusia yang memang jaya seperti itu. Saya pernah tanam 1000 pohon tuh di daerah Pangalengan dari hulu ke hilir seperti itu. Ditanam poe Minggu, poe Senin teh seueuh. Ternyata bukan mereka tidak setuju karena pohon itu kan tinggi kan, terus kena daun bawang. Aturuban ku sinar matahari jadi daun bawang nate hirup itu seperti itu. Jadi memang edukasi kebencanaan mah si akang kata mah miheulan alo nyanyahoanan seperti itu. Rek diheukeun ge da kudu kajadian seperti itu. Cuman kan kebanyakannya gitu kan. Memang yang terjadinya itu karena memang tidak tahu seperti itu. Memang ada kan yang sudah tahu, ada di mana ya, di Aceh. Di Aceh itu ada sebuah kampung yang selamat tidak jadi korban karena nenek moyangnya mengatakan kalau mun gempa bumi naik ke bukit seperti itu. Kade Kang ya, lamun keur gempa bumi ulah lebihkeun ka nyumput dina hanapeun sarung ulah anger beunang anger kudu lompat keluar. Ya, nah masih berhubungan dengan mempersiapkan keluarga ya ketika bencana ini datang, atau Kang Iip sebagai seorang relawan yang ketika ada panggilan untuk datang ke daerah bencana. Nah, bagaimana Kang Iip mempersiapkan keluarga ketika panggilan itu datang? Maksudnya tuh sebagai seorang relawan kan tidak jarang juga ya kita mendapatkan berita bahwa gugur ya ketika sedang bertugas. Nah, bagaimana Kang Iip mempersiapkan hal itu ke keluarga? Apakah langsung pamitan gitu ya atau gimana Kang? Mempersiapkan keluarga saya itu. Iya. Tante apanya pamajikan teh boga gancang-gancang yang geura maot salah kita teh. Tapi kepala badinya nama dah teh kan ini Kang ya urang teh apa. Nah. Kang Yusufnya. Ya kan nggak tahu kan istri kita tuh bawa ngarep-ngarep kurang teh gancang maot kan. Naon deh maot nama gitu kan. Cekerina seperti itu. Tapi memang saya bilang ke istri saya karena di awal dia tahu kalau saya ada apa pasti kalau di kampung itu tuh ada si Anu tolong dan lain-lain hingga saya ngobrol karena memang di relawan Al-Fatah ini sudah ada yang gugur tertimban kemarin di 4 tahun ke belakang. Jadi memang ada relawan yang kena longsoran susulan seperti itu. Nah, mulai dari sana istri para relawan teh rada lebay gitu kan. Ya, mulai seperti itu. Bawa salaki urang gitu. Leung nih cek saya teh lamun manehan anu sakena kapan kumaha urang telek buaya. Kan mungkin. Ya kan? Ataupun di dahar maung. Seperti itu. Tapi yang terpentingnya mah yaitu persiapan itu memang tidak mudah. Di kerja masih ganu benar gitu nya. Seperti itu. Padahal pada saat berangkat kan. Pada saat berangkat ya. Jadi pada saat berangkat saya ke Lombok itu nama saya memang tidak terdaftar. Tidak terdaftar sebetulnya. Karena masih junior saya. Saya harus melewati Kang Giwan yang udah senior di Padang dan lain-lain. Tapi pada dulu saya harus berangkat untuk mengamiri mereka ke Lombok. Di Lombok saya tidak punya uniform, hasilnya tidak, karena memang belum pelatihan pada saat. Jadi saya tidak punya baju oranye. Dengan tukang parkir pakai baju oranye latihan ge boga mah. Modal ngan piriwe tunggu. Terus 2.000 sama motor. Saya tidak punya uniform. Datanglah kali itu. Di Lombok tuh diterima oleh wakil direktur relawan di sana di Lombok. Ari Batur pan datang teh dengan segala hal. Urang opatan. Kamu dari mana? Saya bawa surat tugas tuh. Ini saya dari Jawa Barat. Oh dari Jawa Barat, oh iya. Bawa apa? Urang teh sing teringat di temuan naon. Jadi di rek ini tuh urang kudu nanangkeun yeuh nyonya nya. Kudu nanangkeun nyonya. Turi kan nyonya teh bebeja meureun kami toha. Ya. Pan mitoha teh jauh orang Jawa. Rek naon can meureun mieunan tuh urang teh. Jajaguanan coba pegang siga kitu kos nolong wae pan meureun kitu jawabanana teh. Dan nerangkeunana teh hese nya. Oh, dia cek urang teh gitu. Geus dina bikin ke tempat eta
Terus kamu jauh-jauh dari Jawa Barat nggak bawa apa-apa? Oh, itu amakna orang yang gablok we. Memang saya tidak bawa playsi, tidak bawa apapun saat itu, gitu kan, seperti itu. Tapi niat saya satu, saya bisa ini, gitu kan, seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah bisa bertahan di sana, seperti itu. Sampai ningali Kang Abim, eta di Lomo, ainu sholat bari buligir. Cek aing teh sia Islam lain gitu. Pakai sarung tapi teu pakai baju. Ada kan? Makanya saya ujung-ujungnya harus dakwah tuh eta. Seperti itu. Kang, ini kan kalau mau kieu. Ayah-ayah silakan kan itu. Jadi nah, itu ada seperti itu. Tapi memang di awal itu untuk menerangkan ke istri itu memang bukan sesuatu hal yang apa ya? Yang mudah. Biasanya ya. Ya mah apa majikan saya nya. Kamana Bi? Rek aya nu nitah. Hati-hati fi amanillah. Tapi lah mereka bencana. Sabaraha poe? Padahal himpi duit kan berenanya. Ya si aurana teh awe mah duit we ka manana teh. Tantrum jeung tantrum. Kamana Bi? Kasih Kang Yoga kasih mineng-mineng Kang Bobo. Rek anu mere rongsokan Bi. Fi amanillah. Oh, atau Halimpu Kang. Halimpu, fi amanillah. Jadi rekam bisa dihapus. Wah, fi amanillah. Tapi pada saat saya ujung-ujungna dakwah we. Ka mana? Eta aya nu kamari aya di grup, kan saya punya grup nih. Cikembang bencana. Pan aya nu lain di dinya oge. Aing gelut lila-lila. Itu pengungsi bae aing ribut sama majikan. Ini menerangkan ini aja luar biasa ini. Harus dengan sesuatu hal yang memang difahami. Kunaon sih kayak gitu. Da medan manehana nama dapur di kumaha oge. Kajian teh geus balik ngaji. Ngaji teh hari tawe unggul. Tapi geus kae mah urusan iman nu dibahasna. Itu hebatna wanita. Matak lalaki nu hebat mah justru nu boga pamajikan hiji. Dan nu opat mah kulemah kamahna lalaki teh. Cek aing mah. Tak ada ngukeun cenah selemah-lemahna cenah cekang Iif mah. Nah. Ya artinya ya keluarga juga perlu di ini ya diedukasi ya. Berarti kita mah belum ada apa-apanya ya para abah. Paling ge pamit rek futsalnya juga Mang Yana tapi saya berbahagia malam ini karena yang datang di kajian Abah lebih banyak dari yang datang futsal kemarin gitu. Artinya para Abah lebih butuh ilmu daripada olahraga aman. Ya Allahu Akbar. Dan Amir ukuhnya nggak ada ya aman. Aduh ya Allah. Nah, Kang Ip. Seperti aja pertanyaan. Hiji deui. Nah, ini yang salah satu yang saya kagumi ya dari beliau ya. Walaupun beliau sering keluarga sering ditinggal ke daerah-daerah bencana, tapi anak beliau itu seorang hafiz ya. Nah, triknya atau apa namanya tipsnya tuh apa kok bisa sampai seperti itu gitu. Dan kalau nggak salah anak beliau itu apa namanya menyelesaikan hafalan Qur'annya teh justru pada saat Kang Iip lagi jadi relawan di Cianjur ya. Nah, kiat-kiatnya apakah mungkin bisa berbagi dengan para ayah, karena teringat seperti Nabi Ibrahim ya yang jarang ketemu keluarganya tapi anaknya teh soleh gitu. Tah kumaha Kang Cik? Ini mah saya terbuka aja nih, Ustadznya ada. Ustadz, saya tidak mengajarkan alif dan ba ke anak saya. Saya tarik kelas 3 dia. Saya tidak mengajarkan alif sama ba. Hiji tambah hiji teu, dua tambah tilu teu apa. Alif teh nu kumaha teh nya. Itu asli seperti itu. Mungkin kalau iwan-iwan yang lain itu mereka punya waktu untuk menerangkan alif ba ta. Saya bilang ini ke Ustadz Yuman. Ustadz Yuman, Pitia sekelas jeung Alfat sameme asup aku teh diajar ngaji tuh, diajar ngaji bisa saya mah henteu. Berarti nu hebat mah saya. Aneh ngaul. Kunaon maksudna kieu? Keberhasilan saya bukan karena Ustaz Habib, Ustaz Habib percaya saya. Nah,
saya utab ini kalau untuk apa itu dari nol, anak saya itu dari nol, Kang. Saya tidak ajarkan. Tapi qadarullah gitu ya. Dengan ketelatenan guru, kan budak teh jeung saya heula mimiti gitu kan. Balik jadi hafal Quran. Ira saya ngajaran teh dititipkeun ka Kang. Sameme nanti memang budak saya tuh bisa lip-lipan aja. Dan gurunya tuh Ustaz Riza. Ustaz Riza tuh ini bicara lain ya, nanti nyambung ke sana. Ustaz Riza tuh saya belum pernah nilai dan pernah sering sangat. Ya Allah, saya kan untung seperti itu. Ngomong saya alpat ke saya, Bi, ini hafalannya masih banyak yang belum beres. Doain saya itu sedang bikin psikososial untuk anak pengungsi di Sarampa di Cianjur saat itu. Saya masya Allah itu. Nah, saya ngomong, ya Allah, kalau teh apa saya gitu. Seperti itu. Saya kudu kumaha saya teh apa gantikan saya teh. Lamun saya susah di lapangan bikinlah udah anak saya di tempat masing-masing. Saya ngadoana eta we. Saya ngajarkeun kumaha. Antum apal doa geus adan? Saya mah henteu. Asli. Makanya saya berdoa teh, ya Allah, antum teh tahu saya. Saya hayang gitu. Beratna saya di sini. Nah, itu mudahkan jalan apa ini lebih anak saya. Dan kurun waktu, saya kan di Cianjur sekitar 6 bulan saat itu. Pulang pergi. Hingga akhirnya Alfat itu sedang naon hari nganggeuskeun hafalan teh ngaranna Tasmi. Ya. Tasmi terakhir, juz terakhir bener gitu ya. Itu yang ngasih kabar Ustaz Munib ke saya di grup deh. Pulang saya ke tenda Kang Yusuf, asa teu percaya. Bapak nangis tiga kieu budak nangis gua. Aduh ya. Dari Allah mah jagoan, untuk lawan Allah. Firaun gitu karelapkeun gua Allah. Mau lain kan. Hanya itu Kang. Jadi saya lamun saya pada saat safar saya pasti berdoa edan-edanan. Saku mau gitu seberat-berat. Karena saya pernah mengalami begini, Bapak saya pernah masuk harohaya yang disesatkan dan memang sesat. Ke Ahmadiyah, Kang Yusuf. Bapak saya. Saya pada saat itu sedang menjadi ketua remaja masjid di kampung saya. Apa yang ngatur ketua remaja masjid? Bapak Ahmadiyah. Itu siga kumaha baru dapat diajar alif-alifan saya. Percaya henteu, Pak. Eta ciri-ciri saya dari sana saya mulai bahwa doa itu mengubah hal yang mustahil menjadi mustajab. Ngan tepatna di mana? Keur kumaha? Eta kudu dikondisikeun. Seperti itu. Seiring waktu 2 tahun itu saya diteror. Nepikeun ka apal naon Ahmadiyah Lahore jeung Ahmadiyah Qodian. Itu teh 2 Ahmadiyah, anu Qodian jeung Lahore. Saya sampai kursus itu. Lama. Hingga akhirnya bisa kembali. Nah itu tadi, karena itu tadi saya di awal. Lamun saya kudu ngajarkeun agama, kalau misalnya saya ngajarkeun alfat, jadi nu kadua. Ya, bener. Iya kan? Untungnya diajarkan lingkungan. Benaran itu. Jadi saya berdoa saat itu waktu saya pegang anak-anak pengungsi di situ. Karena memang di tenda-tenda itu dapat suplaian Quran kan saat itu dari Kutab juga sama ya, ada titipan Kutab. Mereka sangat bergembira seperti itu. Dan hebatnya itu Cianjur itu ya ibu-ibu hitam manis luar biasa. Jadi memang niat ininya apa, belajarnya tinggi gitu, karena pesantren banyak Ustaz, pesantren banyak pisan saat itu. Jadi itu kan, jadi berdoalah Masya Allah, karena kan ayat keterangannya nanya doa nu pasti dijabah, doa salakina yang pamajikanana yang salakina, terus doa budak yang inung bapana, doa
Asli nana, iya cerita kayak kami, iya kami sebelah kami. Siapa? Saya paling saat itu bukan tersinggung ya. Saya ada telepon. Jadi ada orang hilang di Cikole. Di Cikole mah leuweung lahnya tempat ulin atau mah gitu kan, tempat healing ibu-ibu dan lain-lain. Ayo di mana? Saya lagi di rumah, Ustaz. Ya udah besok berangkat pagi. Kemana? Ke Cikole ada orang hilang. Ya. Datang lah. Bisa tuh ternyata Wanadri pun turun. Basarnas tuh berarti ini orang-orang spesial nih yang turun gitu kan. Wah, ini orang spesial luar biasa. Saya ketemu sama Panglima Wanadinya tuh masuk. Kang aya naon main leungit cenah ieu ya. Mana karak datang, saya udah seminggu Kang. Mana fotona Kang? Itu cenah. Ditinggali diisi. Gening ini saya itu betul-betul. Umur 70 seberaha gitu. Gitu salah kurang. Kang Soma tuh salah ningali ya benar nih. Pikir saya kabayangnya lamun seperti bet nini wae ge relawan mah bela. Hah? Oh, kadinya. Iya. Oh, ini kita Mirjani dulu. Oh, iya. Kadinya. Ya. Paham. Ini tak ceritanya kadinya. Saya mikir tah. Ini rek naon bisa hilang seperti itu. Biasanya saya rasa faktor X yang saya cari. Karena relawan jago juara lah, make drone, make naon, segala basarnas punya. Saya datang ke rumahnya. Kang, si Mat yang 70 lebih. Rek naon aprak-aprakan ka Cikole. Aya acara Kang TRW makan bareng papahare di dinya. Botram. Miluan si Mayata, ternyata si Mayata tuh dulunya memang pendekar jago silat. Wah, pantes saya rasa polar. Tapi saya lihat dari anggota keluarga itu rada yang tidak, si bahasa tubuhnya tuh kurang care ke saya, kurang welcome gitu. Lila dia ke kebun, suaminya saya tarik suaminya, naon di maka si mate pasea ceng incun. Oh ini jadi bukan hilang, menghilangkan diri. Boga poin saya tah, Kakang Soma kajian tingkat saminggu oge. Kang jelema ieu mah leungit cek saya teh. Faktor X-nya itu menghilangkan diri, tapi relawan mah tidak percaya. Dan nu sidik mah leungit teh kudu diteangan. Eta teh jadi heboh seperti itu. Da kabayang atuh nya. Da kudu mah nini leungit bari da babau hangser atuh babari ka ambeus. Da kieu dari mana wae. Tapi kok bisa-bisana tidak ketemu. Padahal Cikole itu kan tidak lebat Kang, iya kan? Kita udah sisir sampai ratusan itu. Jadi di berbanjak, terus turun, teka panggil itu saya nginep di situ. Kita masih menunggu berita hitam di sini. Tapi kok nggak nyambung. Nah, ini masalah itu. Jadi, lah, naon nupi ngenahan mah. Oh, sebetulnya mah jadi relawan. Kadang-kadang Cianjur itu mereka bisa bikin warung untuk logistik tuh. Ribuan itu yang datang itu. Nah, cuman saya lihat itu memang kenapa kita harus edukasi pengungsi, kenapa ujungnya harus dakwah. Jadi mereka jadi peminta-minta. Saya ini pernah ngomong ke Ustaz datang tadi tuh baturan saya. Berikan tahu siapa mereka tuh kuat sebetulnya. Terus juga digazanya, ngadar jukut ke si ngadar bonteng, kerak kayak kan makan kangut anak-anak, si yang ngadar bonteng, rangu ngeunah sih gitu. Pengungsi di orang mantep. Kang, ulah masihan baju tilasnya sih. Kemarin ke Cikemang tuh, Kang cenah, mana tendana? Tenda naon sih? Ih cenah abdi paur cenah bobo di bumi mah. Saya lihat rumahna teu dari gempa panas dari mana gara-gara ngatut atuh. Goreng terus nyatu presisi lah seperti itu. Ini beda pengungsi kita dengan pengungsi yang memang soleh, bedanya seperti itu. Kenapa ujung-ujungnya nanti dakwah gitu seperti itu. Karena memang misionarisme seperti itu. Datangnya itu setelah 3 bulan. Relawan orang muslim kecapean, baru dia masuk. Itu pernah terjadi di Sulawesi. Tenda Mercy saya bikin flashit Kang Yusuf, udah jadi. Kan udah. Nah
nah mersi tete ini tuh hai ruang riung mah urang sebelenyong kali itu belenyong kali ini dokter ini ke Gaza ya kan didinya ulang-ulang kunaon loba pikirannya dokter loba duit meureun cek urang teh mun siga pamajikan saya minta kirim mah kunaon ulang-ulang wae nalin ini si Kang I da musuhna ge candaan atuh cenah baru saya setelah kelelahan kita mereka datang udah jadi relawan apa paling babari nah tuh mawa Indomie sadus Aqua sadus tuluy foto dari bentena sebar we cuman begitu kebanyakannya jadi kenapa dari tanggap darurat nanti ada psikososial terus ada dorong logistik nanti itu ada masa transisi kalau skalanya nasional bisa 3 bulan 4 bulan 5 bulan dulu nanti ada huntara hunian sementara dari hunian sementara ke hunta hunian tetap terus nanti turun itu memang dikawal karena tangan-tangan mereka tuh pasti di sana jadi begitu bencana tuluh ya bencana seperti itu dan ibu-ibu di urang kan memang karena memang membutuhkan seperti itu makanya janda-janda ting mau tante lalaki wae nya pada saat bencana teh tsunami lolobana lalaki janda kan loba pisan Yes. Tangan mereka itu siapa? Jelaskan tangan mereka yang musuh sebenarnya siapa? Saha cenah. ya itu ya jadi lembaga kemanusiaan yang dimiliki oleh orang-orang non muslim itu ada beberapa lembaga yang sering saya ketemu dan tahu mereka itu yang pertama Lion Club yang kedua Rotary Club ngaran klub itu berarti kan sorangannya sehingga main bola kan lobaan seperti itu jadi kita kalau ketemu pemain lama benar seperti itu untuk guru Tuhan tuh nyantai sama kita tuh kamu pakai mobil kita ya nawaran kan pakai mobil kita aja terus orang tadi tensi mana megang kieu cantik kunaon pakai bisa vitamin C nya jangan tuh vitamin C diatur ke gitu itu pun seperti itu jadi mereka tuh dengan rasa percaya diri prima pisan posisinya tuh nah kalau kita tidak kalah prima dilibas kan kasih akhirnya kita kalah set sama mereka kalau kita tidak leukeun seperti itu persis pada saat saya berangkat ke Jogja bulan sabit merah rumah sakit bulan sabit merah yang emergensi itu pakai tenda biasa lah tenda kupat tahu teh sementara mereka bikin tenda sebesar alun-alun Jogja di Jogja kan saya masuk ke tendanya AC ngeunaheun tis nya pindah atunya nu gering nu tilak geus mah gering aing teh katingal nya panas hareudang beureun can geunah cicing di nu kitu dan udah 3 bulan oge ke bicil anjeun mah gancang reueun teh hamilna teh da meureun panas kakak sabari gede baru itu jadi memang kan jadi mereka tuh wah luar biasa tuh mereka pun militan gitu itu orang ke orang bawa apa seperti itu jadi kita kalah apa ya bukan kalah ya kita harus pun jadi juara bukan hanya seperti saya ini hanya modal nekat pada nganggur bukan seperti itu tapi memang harus mempersiapkan diri memang harus juara memang harus segala dipersiapkan seperti itu dan mudah-mudahan tidak di generasi kita kan sedang mengkadar generasi sekarang ini yang memang menjadi generasi yang sangat luar biasa pula karena ada hal-hal yang kita tidak sanggup mereka sanggup kayak mereka misalnya terisolasi nih persis seperti pada saat berangkat ke Dalaka ini jalan ini bukitnya terus longsor di sini longsor mereka kan bisa akses helikopter orang kan tidak bisa tuh wow tidak punya akses sampai ke sana lembaga biasa kecil-kecil itu seperti itu dan mereka bisa akses seperti itu terus nenen helipadnya di mana kan itu salib gitu helipadnya jadi tempat si mendarat helikopter tuh mereka sengaja bikin di tanah salib itu mereka memang pede bisa seperti itu pasti datang Cikembang pasti datang yang lain juga pasti datang Cianjur sekarang belum selesai seperti itu tapi kedatangan kita pun memang berat oke Kang sangkanya kita tuh Superman segala bisa segala ditanyakan segala kudu aya seperti itu yang paling mungkin
yang pernah saya rasakan itu tidak pernah terpikir, itu menu makan. Itu menu makan. Jadi di Sulawesi itu tidak ada nasi di tempat bencana Sidui tadi ya, saya bikin masjid di sana. Sekali waktu karena di posko banyak nasi, malam setelah taklim kayak gini Kang, Ustaz makan malam di rumah saya budak awewe tau. Asli lah ini. Ditinggali di posko, logistik sudah kekurangan. Wah, ngandar mie unggul ya. Saya ditawaran makan malam. Pikiran saya kan imajinasinya ayam bakar, gitu kan, lauk bakar. Berarti ini telah obat rek. Di mana? Rumahnya saya di Bukit. Baik, saya ke Bukit. Ngaran gempa. Tadi kan lampu. Sementara di posko kan ada genset. Aduh, lampu nah. Ngan ayam basko, tilu. Terguna basko gitu. Terus di turban ku serbet, di turban pakai lap gitu kan Yusuf. Ustaz makan ya, biarin gelap-gelapan ya nggak apa-apa. Penting majeng daging nah teteh. Pangidukeun teh. Loh, nggak kepluki cek saya. Terus kadangnya suara saya cek. Saya pakai sendok, sah. Ada sambalnya ada. Pas dicabak teh. Ya, itu salahnya apa teh? Sambal kulu. Penasaran saya mau kayu handphone. Sambal kulu. Jeung sayur lodeh cau muli atah. Waduh, eta murah yang ada cau muli. Cau muli atah kan. Di naon? Di jeung lodeh. Dana jeung sambal. Teu kadung teu dahar di pos kok kejadian jeung sambal. Jadi sampai seperti itu mereka makan. Tapi emang Sulawesi isanya luar biasa. Jadi, nah ini ya doa ya. Saya masuk ke sebuah keluarga AWWKB. Kenapa kamu? Nah jangan larang kita ngomong AWW. Bonjang AWW udah ngomong duit. Tabah. Nah, saya masuk ke, kamu kenapa pakai hijabnya gantian? Jadi talimatnya si anu heula. Itu ternyata karena memang gempa rusak dan lain-lain, hijabnya jadi tidak terpakai. Saya telepon posko tadi lah karena memang saya harus ke bawah kan, sekitar 23 km karena wilayah itu tidak ada sinyal. Jadi baru daktar lempang Kang Daris saat itu tuh. Nah saya telepon lah WA ke bawah, saya butuh hijab. Datang. Jadi cepat pertolongan tuh memang keriduk itu mah kajian tengok aduh anak kangi pake meureun ka bawah hade meureun nanya. Gancang pertolongan teh. Tapi lamun ke di tempat aman ka waduh loadingna eta sinyalna lila ditarimana teh. Ngadoa teh. Lila bisa. Tapi memang ini tempat memang saya sukai gitu ya hal-hal yang seperti ini. Jadi ngadoa teh set gitu. Tapi lamun ke tempat dinu aman gitunya aduh ya Allah ya Rabbi. Lila sih ngadoa teh di jawabanna teh. Ieu mah saya gitu. Dan itu mah pasti gitu. Sarua tuh beda jauhnya. ya alhamdulillah. Mungkin kalau ya dengan waktu yang sangat singkat ini lebih banyak bercerita aja ya. Mungkin bisa jadi usulan juga Kang Daris nanti di Makom mungkin ya. Kita bikin salah satu menunya itu adalah bagaimana ya tadi prakteknya ya, mitigasi bencana atau mitigasi ya. Nah, hal seperti itu mungkin bisa jadi salah satu materi gitu ya, yang nanti akan memperkuat kita begitu nanti misalnya terjadi bencana ya kita secara pribadi pun sudah siap langkah-langkahnya harus apa saja segala macam ya. Seperti itu mungkin. Baik, sebelum kita tutup, mangga mungkin dari para abah ada yang mau bertanya sama Kang Iip yang belum terwakili oleh 11 pertanyaan yang ada di sini. Ada, silakan. Kang Pawas biasa nama. Hah? Ente kunaon? Siap jadi relawan. Siap jadi relawan. Ada? Nggak ada, cukup ya. Baik, kalau cukup terakhir mungkin Kang Iip pesan-pesan dan harapan untuk para abah khususnya yang ada di Kutab Cimahi berkaitan dengan tadi ya kita tanggap bencana, mempersiapkan keluarga dan lain-lain, mungkin silakan. Memang laki-laki mah didesain untuk hal yang emergensi.
Jadi lain laki lah untuk siap emergensi. Makanya yang disebut ayah siaga kan, suami siaganya di mana di Bidan. Di bidan. di bidan kan nama suami siaga. Nah, sebetulnya si habit kita tuh kesiapsiagaan itu pasti ada. Hanya mungkin tidak terbiasa aja seperti itu. Hal-hal yang menyangkut bahaya kan pasti ke kita datang, ke suami ya. Seperti itu. Kita hanya tinggal melengkapi aja. Jadi relawan tuh tidak perlu harus jadi tim SAR, ya kan? Siap siaga tuh tidak harus siaga BPBD gitu kan. Berapa yang harus jadi BPBD swasta misalnya. Bisa Nabi membentuk BPBD Kuta kita perlu sih saya mah gitu ya. Tapi pada intinya kita tuh memang dididik ataupun diciptakan Allah tuh memang sudah seperti ini. Artinya tuh rentan akan hal-hal yang bersifat keamanan dan kenyamanan itu memang harus ada di pihak kita. Nah tentu itu memang butuh latihan pisan seperti itu. Antum sok nenen kunci motor tuh, ya kan? Itu kan memang tidak terlatih. Kemudian di tempat ambilnya itu mah itu hal yang kecil. Tip dari saya sekarang. Pertama nih, kalau malam ataupun antum berangkat kemanapun di rumah, yang pertama kalau malam gasnya dicabut. Itu tugasnya anak laki-laki. Pada saat antum misalnya kemana, anak laki-laki yang naruh kunci motor, gerbang garasi, terus kunci kunci rumah seperti itu. Dan sekarang kuncinya jangan yang ini juga, seperti makin slot gini, ya. Karena pada saat terjadi gempa ini tuh ngariep Kang. Itu akan apa? Bergeser. Jadi si kunci yang di sininya pasti macet seperti itu. Apalagi rumah-rumah nanu berdempet-dempet seperti itu. Terus siapin itu tadi surat-surat yang berharga di satu makan dan mudah dijangkau. Terus hindari barang-barang yang berat di atas, taruh di bawah seperti itu. Mobil mau bisa mantong sepuluh tuh jadi siap, motor balikeun kan itu seperti itu. Ya nanti itu mah seiring waktu, kalau memang ada waktu bisa kita simulasi seperti itu. Mudah-mudahan kalau memungkinkan dan harus mungkin. Kemarin saya dapat WA tanggal 29 katanya ada itu ya, acara buat mukoyam itu. Kalau untuk di alam kemungkinan nggak bisa, tapi untuk anak-anak ada Ustadz Abim nih, saya harus cek ini si Pantona nanti pada saat nanti simulasi, kan mereka kan di dalam, antum kan di kantor kan, ibu-ibunya di rumah kan, pada saat simulasi gempa nanti kemana arahnya, nanti pertamanya siapa, ini karena guru pun harus membimbing itu, karena di Alfa Senturi saya pernah itu di SD SMP kan. Jadi lompatnya ke mana seperti itu. Karena saya lihat si bangkunya itu nggak bisa untuk menutup kepala. Terlalu berat untuk mereka. Kan kalau di SMP SMA mah pada saat gempa tuh dia kolong meja. Itunya tuh apa? Berlindungnya tuh. Itu nanti akan saya peragakan di sini waktu insya Allah. Karena kalau di alam sulit memperagakan itu, memperagakan itu karena memang butuh bimbingan guru. Nanti misalnya pakai bel, tet. Nah dibiasakan bel ini bel biasa, kalau ada bel yang besar, adapun double emergency belnya seperti apa, mereka udah tahu alurnya. Karena di Jepang mah memang anak kecil yang latihannya tuh gitunya, karena mereka kan sekolah di rumah, ibunya di rumah. Paling untuk yang lain-lain ya akang kudu bisa berenang lah pertama-tama, ya. Makanya negara kepulauan tuh bisa berenang mau bahaya. Itu bisa futsal mah tenan naon ya. Itu bisa futsal mah tenan naon. Kamu tuh bisa berenang mau panggil jeung kita manis moal bisa. Itu yuk. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Nuhun Kang Ip, banyak sekali pelajaran ya yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan nanti bisa tereksekusi di Makom ya. Untuk simulasinya seperti apa, dan ya banyak hal berkaitan dengan persiapan menghadapi bencana yang
bisa datang kapan saja sewaktu-waktu seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kesalahan murni dari kami. Kebenaran tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Tata, mangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada